تنفقوا مما تحبون وبالإيثار على نفسك عند الحاجة لتصير من المفلحين. وعليك بالإسرار بالصدقة فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتضاعف على صدقة العلانية ب70 ضعفا وتسلم من تطرف الرياء المفسد للأعمال. ولا تدع أن تتصدق كل يوم بشيء وإن قل وباكر به فإن البلاء لا يتخطى الصدقة إلى آخر من قال رضي الله عنه وأرضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Dengan kula muliakan beliau Habib Abdullah bin Husain dan Habib Muhammad bin Yahya Barabah, Habib Husain bin Ali dan Yai Haji Zaidi Subaidi Bapak Yai Sudari, para asatid, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati pondok pesantren ulul albab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, taufiknya, memberikan kita panjang umur, kesehatan, kesempatan bisa menghadiri majelis Ahad pagi di tempat ini yang penuh dengan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti biasa, sebelum guru kita Al-Ustaz Habib Muhammad bin Yahya Barabah memberikan tausihat, memberikan ilmunya kepada kita baca sedikit daripada kalam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Manarah. Beliau ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu memegang kepemimpinan Wali Kutub itu selama 60 tahun. Beliau banyak sekali rahasia yang dimiliki oleh beliau, radhiyallahu anhu, dan beliau memberikan banyak rahasia tersebut yang dimiliki oleh beliau itu beliau salurkan di dalam kitab-kitabnya. Jadi setiap huruf daripada kitab karya beliau Al-Imam Al-Haddad itu mengandung beberapa rahasia. Insya Allah dengan kita mempelajari satu kalimat, dua kalimat yang beliau tulis, insya Allah kita mendapatkan rahasia beliau Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ikhwani, akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan oleh akhirnya Al-Habib Husain bin Ali Asghar. Wa 'alaika bi ikhwan zakat al-fitri.
Ini masih sekitar pembahasan zakat. Wajib atas Anda, atas kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah darimu wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu, dan semua orang yang menjadi kewajiban nafkahmu. Ya. Jadi yang orang yang diwajibkan zakat itu zakat fitrah ya, itu adalah orang yang menangi, yang dia memiliki makanan di malam hari raya sama hari raya ini. Ya. Jadi kalau malam hari raya dia punya uang, misalnya beli makanan itu 10.000 satu orang. Harinya pagi hari raya 10.000, itu 20.000 dia wajib zakat. Dia punya uang 20.000 itu wajib zakat. Untuk keluarganya, ya kalau keluarganya ada 5 orang, dikalikan 20.000 dikali 5, ya 100.000. Maka dia wajib mengeluarkan zakat kalau dia memiliki harta sebanyak 100.000 atau dia memiliki makanan di malam hari raya dan hari itu. Kemudian termasuk orang yang ditanggungnya siapa? Ya anak, istri. Kalau dia nanggung orang tua, ya orang tuanya dizakati. Kalau dia punya pembantu yang dia tanggung makanannya, kehidupannya, dia zakati. Kalau dia sebagai pengasuh pondok misalnya, santri-santrinya itu dia tanggung semuanya, makanannya, kehidupannya, dia juga zakati. Ya. Zakat fitrah yang dikeluarkan setiap Ramadan, setiap selesai daripada bulan Ramadan. Wadhalika ini statokta, dan itu semua kita kerjakan ini statokta jika kalian mampu. Ya, kalau tidak mampu, malam hari raya tidak punya makanan sama sekali, uang tidak ada, rumah yang sederhana ketik semuanya, maka dia wajib mendapatkan, berhak mendapatkan zakat fitrah. Tapi kalau dia tidak punya uang, tidak punya makanan, tapi punya motornya 5, mobilnya 3, itu mobilnya jualan buat zakat fitrah. Ya, jangan alasan tidak punya makanan, tidak punya harta, jadi mobilnya mewah. Wa'alaika bil-ithari min shadaqah, wajib atas Anda, dianjurkan sekali bagi kita semuanya bil-ithari untuk memperbanyak sedekah wa bitasadduqi al-arham, dan bersedekah kepada kerabat atau orang-orang saudara-saudara kita yang mempunyai hubungan darah, al-muhtaji, yang sangat membutuhkan. Jadi orang itu bersedekah itu ada urutannya, jangan asal bersedekah. Ya, kita punya harta itu bangun pondok pesantren, itu ada panti asuhan bangun, itu ada masjid dibangun, masya Allah, luar biasa, sedekahnya dermawannya luar biasa, sekian ratus juta, sekian miliar. Tapi saudaranya dia miskin, makanya kadang makan, kadang enggak, dia tutup mata, tidak mau ngasih sedekah kepada mereka. Justru mereka lebih wajib daripada orang lain. Ya. Jadi urutannya orang bersedekah itu yang paling utama itu bersedekah kepada talibul ilm atau para ulama, orang yang bergelut di dalam dunia ilmu agama. Kemudian yang kedua kepada orang tuanya. Ya, kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga kepada saudaranya yang membutuhkan. Kepada saudaranya yang membutuhkan. Kemudian baru orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir kepada orang lain yang tidak membutuhkan, yang mungkin di jalan ada orang yang belum tentu dia itu butuh, tapi diberi sedekah oleh orang tersebut. Ya. Itu lebih kita utamakan kita bersedekah atau berderma itu kepada orang di lingkungan kita, terutama saudara-saudara kita.
Kemudian wa ahlul khairi al-mukillin, dan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang taat, al-mukillin, yang mereka itu hartanya sedikit tidak punya. Apalagi mereka ini orang-orang yang menutup diri, orang yang menjaga afif. Orang itu dia itu sangat membutuhkan, tapi orang lain tidak tahu bahwa dia itu orang yang sangat membutuhkan, ditutupi dengan pakaiannya yang tidak klop-klop, tidak sopan stamping, dengan bajunya, dengan penampilannya seperti orang orang kaya, tapi sebetulnya dia sangat muhtaj, dia sangat butuh dengan harta keluaran tangan daripada kaum muslimin. Tapi dia menjaga ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia, orang yang butuh tapi dia menutup diri daripada pandangannya manusia. Nah, kita bagaimana orang yang mampu cari orang seperti ini? Nah, justru orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang harus diberi. Ya, bagaimana para sahabat ditanya Rasulullah SAW, para sahabat itu kalau sangat lapar, belum makan sehari 2 hari belum makan, itu diganjel perutnya sampai 2-3 perutnya ditaleni. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan meninggal perutnya itu tidak lapar. Kemudian dikira orang itu dia itu kuat ya, misalnya gemuk ya, tidak lembek, tidak lemas dan lain sebagainya. Itu mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu menutupi diri daripada hal-hal yang sangat dibutuhkan. Mereka mengutamakan orang lain meskipun diri mereka sangat butuh terhadap sesuatu. Kemudian khususan ya, fa'inna sodaqah, maka sesungguhnya sodaqah itu tasku wa yazid thawabuha fi wad'iha fi mithli hadhihi mawadi'. Karena sesungguhnya sedekah itu tasku akan membersihkan diri kita, juga akan membersihkan badan kita. Ya, kalau zakatul fitrah itu zakat badan, itu bisa membersihkan anggota tubuh kita daripada segala penyakit. Kemudian kalau zakatul mal itu bisa membersihkan harta kita dari penyakit. Kalau harta kita penuh dengan penyakit karena ada kita zakati, kita makan itu jadi penyakit buat diri kita. Karena ada bagiannya orang mukmin, ada bagiannya orang fuqara, ada bagiannya orang fakir miskin yang ada di dalam, dicampur di dalam harta kita. Wa yazid thawabuha, dan akan menambah pahala. Ya, bertambah pahala. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia, kemudian dia menyesal, ya Allah, buat panjenengan hidupkan saya kembali, apa yang kamu mau berbuat apa? Saya akan bersedekah. Kalau saya diberi umur panjang, saya masih hidup, saya akan gunakan harta saya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang sudah terlanjur diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini yang masih hidup, yang masih sehat walafiat, yang mempunyai harta, sisihkan harta itu buat fuqara miskin. Kita ini butuh apa sih? Yang kita butuhkan itu paling nasi 1 piring, tidak lebih dari itu. Kemudian rumah itu sudah cukup untuk berteduh, pakaian cukup untuk menutup aurat, sudah itu. Yang lainnya buat apa? Kalau mengikuti nafsu kita, tidak akan habis-habisnya. Kalau orang sekarang itu ya, orang ada undangan misalnya kemanten atau mungkin undangan apa, itu orang yang diundang misalnya orang miskin, yang undang orang kaya, manten.
dia persiapkan kado hadiahnya, sodakohnya itu yang bagaimana, yang bagus, karena ini bos saya, karena itu bos saya siapkan kado yang bagus, tidak kecil, tidak murah, tapi yang bagus. Kalau dibalik, nanti yang punya hajat itu orang miskin, yang punya hajat orang miskin, yang diundang bos-bos. Apa kata si kaya tadi? Bos yang punya hajat anak buah saya, dia orang yang miskin. Terus tak kaya, saya kata murah. Ini yang kaya orang yang mana? Yang kaya yang mana? Yang miskin dia ngasih hadiah ratusan ribu. Yang kaya ngasih hadiah paling 10.000 bagi orang miskin, padahal dia buat hajat itu dia kadang pakai utang. Ya, dia untuk menyenangkan tamu itu dia utang. Dia sodakohnya pada fakir miskin cuma 10.000 karena dia orang miskin. Justru kebalik, kalau kita orang-orang kaya ini datang kepada syukur orang miskin, kasih mereka, kalau perlu cek berapa, 1 juta atau 2 juta ya, biar orang miskin itu gembira ya, bahagia dengan orang-orang miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan lagi wa alaika kita sotuki bima yuhibbuhu wa bima ya'isu alaika, dan wajib atas Anda untuk bersedekah terhadap sesuatu yang kamu sukai, wa ma ya'isu alaika, dan kamu anggap mulia di hadapanmu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ditanal albir, supaya kalian semua mendapatkan albir. Para mufasir itu menafsirkan sebagian orang mufasir albir di sini adalah maknanya adalah al-jannah. Orang yang ingin meraih jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersedekahlah, raihlah di surga tadi dengan memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang paling kamu sukai. Ya, baju saya suka ini harganya ratusan ribu, tak kasih ke orang, kira-kira bisa tidak? HP saya ini HP keluaran baru harganya 10 juta, sampai juga kasih ke? Ada orang seperti ini? Ada. Beliau siapa? Al-Habib Alwi bin Segaf Asgaf. Beliau ini muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Syaibul Maulid. Beliau orangnya sederhana. Suatu ketika beliau ini dapat di bulan Ramadan itu dapat kiriman sarung BHS bagus, harganya ratusan ribu. Cuma itu kok sarung yang bagus, lainnya sarungnya kasar semuanya. Kemudian di waktu sholat id ya, di masjid itu dia pakai sarung tadi. Delalah dia mau marah di sana. Bib, sarungnya jenengan kok saya mah tapi halus sekali. Kemudian kamu suka, wah kayaknya betul nolak loh. Kemudian selesai sholat, kamu dan nanti setelah selesai sholat datang ke rumah. Oh ya, datang ke rumah. Sarung yang dipakai yang baru tadi yang ratusan ribu harganya itu di waktu itu loh. Kemudian dilempit lagi, dimasukkan, kelongsongnya masih ada, kardusnya masih ada, dimasukkan. Kemudian dia pakai sarung yang kelompok-kelompok ya sudah kuno, sudah lawas. Itu dipakai lagi. Kemudian yang baru tadi yang bagus dia ini buat Anda. Nah ini orang-orang yang kalau sudah hatinya seperti ini, itu insya Allah akan diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau pengen jadi walinya Allah, bagaimana? Satu, jangan cinta dunia. Ya. Kemudian
hatta tunfiqu mimma tuhibbun bil ithar ala nafsika an indal hajah, dan mengutamakan orang lain daripada diri Anda indal hajah, ketika kita hajat. Kita hajat, kita butuh, tapi orang juga butuh. Bagaimana? Ya, kalau kita meniru jejaknya para sahabat, jejaknya Rasulullah, dulukan orang lain daripada kita. Dulukan orang lain daripada kita. Dan misalnya apa namanya, kalau di zamannya para sahabat ya, ada waktu itu perangan, dari perangan, kemudian ada beberapa sahabat itu terkena panah, kena pedang, sayatan pedang sampai sudah sekarat. Selesai perang itu, kemudian sahabat yang selamat mendatangi, ya bulan, ini ada air, coba kamu minum. Tidak mau. Itu teman saya, itu ada yang lebih membutuhkan. Mana itu sebelah saya, belakang saya. Dicari. Ternyata iya benar. Ya sudah mau sekarat, sudah mau mati. Ini minum buat kamu. Kemudian bagaimana? Di belakang saya masih ada yang lebih membutuhkan lagi. Saya masih kuat saya. Dibawa lagi air tadi ke belakang. Sampai sana diparani, orangnya sudah meninggal. Sahabat tadi belakang ketiga tadi sudah meninggal dunia. Kemudian sahabat itu lari ke sahabat yang kedua tadi, sampai itu sudah meninggal dunia. Habis itu lari lagi ke sahabat yang pertama, sudah meninggal dunia. Semuanya ihtar kepada orang lain, kepada sahabat yang lain, meskipun dirinya sangat membutuhkan. Itu sifat-sifatnya para sahabat. Minimal ya, kalau kita tidak bisa seperti itu ya kita berbagi namanya empati. Kalau bahasa namanya empati. Kalau orang itu punya rasa, punya sakit, kita itu sakit. Orang itu tidak punya harta, bagaimana susahnya orang sempit hartanya, bagaimana susahnya orang itu sakit, punya masalah dan sebagainya. Kita merasakan bagaimana. Maka kita kalau sudah bisa merasakan muslim dengan kesamanya itu demikian, maka kita akan mudah untuk mengelurkan tangan kita, membantu mereka apa yang mereka butuhkan. Kemudian kita sirah minum-minum supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wa alaika bil israr bi sadaqah bayna sadaqah sirra wa badal. Wajib juga kepada kita untuk sedekah itu secara rahasia, jangan ditampakkan orang dimasukkan ke orang 10.000 masuk orang, diumumkan di Republik koran Republika dan sebagainya, Jawa Pos ya, atau ditanggalkan diumumkan di mikrofonnya masjid, bulan sedekah 10.000 ya, 100.000, 1 juta dan lain sebagainya. Kenapa? Wa tada'af ala sadaqatil alaniyah bi sab'in dhi'fan. Karena sedekah rahasia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Rahasia. Sampai dikatakan ibaratkan orang itu bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak melihat. Artinya apa? Saking rahasianya orang tidak tahu. Sampai keluarganya tidak tahu kalau dia itu ada sedekah. Ya. Seperti Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Idrus disuruh dia ini ahli sedekah. Orang keluarganya tidak tahu, orang lain pun sebagian orang tidak tahu kalau dia itu ahli sedekah. Dia bagi-bagi uang, bagi-bagi hartanya kepada orang masakin. Sampai suatu ketika dia duduk dengan orang-orang miskin, duduk dengan orang-orang yang miskin. Ini orang yang punya rumah itu loh, dia kaya, tapi tidak pernah sudah sama kita, tidak pernah sudah sama kita. Padahal setiap hari itu dia dikirim sampai beliau meninggal dunia, itu baru sadar bahwa setiap saat dia dapatkan harta, uang itu adalah berkat daripada
tapi orang lain tidak tahu, bahkan keluarganya sendiri tidak mengetahuinya. Kemudian walasna minta turun kerja al-mufsid, supaya kalian itu bisa selamat daripada sifat riya. Kalau kamu itu sedekahnya sir, insya Allah selamat daripada riya. Cuman ya kalau sudah sir ya, sedekahnya itu rahasia. Sudah setahun yang lalu kemudian dibicarakan, saya kemarin sudah bantu pondok pesantren sekian juta. Diomongkan lagi ya, sama saja ya. Dia tidak sedekahkan orang, tapi setelah beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian diomongkan di hadapan orang, saya dapat pujian orang lain. Ya, ini sama aja. Menjaga daripada riya, daripada pujian orang. Wala tata antar sotafa kulla yawmin bisya'in wa inkala wa bakir bihi fa'il bala yang terkontrol sedekah. Kemudian jangan kalian tinggalkan sedekah setiap hari dengan satu walaupun sedikit, mungkin 1 biji kurma atau mungkin 1.000 rupiah atau 100 rupiah di antara para pengemis yang masuk ke rumah kita atau mungkin ke rumah sakit di lingkungan kan kita kasih mereka. Kenapa? Karena bala itu tidak akan melampaui daripada sedekah yang kita berikan kepada mereka fuqara dan masakin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita semuanya, saya sendiri yang saya nasihatkan kepada saya sendiri, bisa mengamalkan ilmu ini, bisa mengamalkan sedekah sebanyak-banyaknya untuk fuqara, masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir usaha kita dengan husnul khatimah. Amin. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Iftah bi rahmatillah adada ma bi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kemudian para rawuh sepuh bini sepuh sepuh, para kiai, alim ulama, wabil khusus para moyai Budori, para moyai Zubaidi, para moyai Pak Izin, Statusdi, dan wabil khusus Habib Abdullah bin Husain As-Segar, wal Habib Husain bin Ali As-Segar, wal Ustaz Abdul Rahim, dan sedoyo santriwan santriwati ulil albab ingkang mugi angsal jodoh soleh-solehah. Amin ku ngotot nek Alhamdulillah, alhamdulillah. Sesuai jamaah ahad pagi Majelis Maulid Jumtus Burar ingkang dihormatan boten saged kula sedaya setunggal pokok tunggal yang kali ini berada di ma'had atau pondok Al-Ustaz Zubaidi, Yai Zubaidi. Mungkin insyaallah siapa yang belajar di tempat ini dibukakan pemahaman ilmu. Amin. Mudah-mudahan juga insyaallah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah.
Ini seperti biasa pun kula nggih campur-campur. Tapi apakah mungkin ada santriwan, santriwati yang tidak paham bahasa Jawa di sini? Ada, banyak. Wis tak campur-campur pokoknya. Masalah jodoh tidak amin kok. Alhamdulillah, sebagaimana tadi bacakan maulid, pintu duror, aus kitab, risalatul muawanah. Tadi juga diberikan contoh masalah sedekah jadi wong ki ojo ukil-ukil. Hidup kalau terlalu pelit itu susah. Maka ketika dia meninggal dunia, laula akhartani ila ajarin qarib fa sadaq. Sampai dia mengatakan, ya Allah, kalau mati saya itu nanti expirednya diundur, saya akan bersedekah. Saking apa? Melihat pahala sedekah yang begitu luar biasa. Maka termasuk yang namanya sedekah, majelis maulid, baca Al-Quran, mondok, sowan kiai, sowan ulama, sowan habaib, itu semua adalah termasuk persiapan kita untuk menjelang yang namanya kematian. Karena kalau bicara masalah kematian pasti semuanya berdoa, insya Allah husnul khotimah. Pasti kepengen husnul khotimah, pokoknya enak hidupnya, nanti ya di akhirat ya enak. Itu terangkum dalam doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Muda kaya raya, tua hoya-hoya mati masuk surga. Masuk bapaknya Bobi. Orang pasti berharap kepengen yang namanya mati husnul khotimah. Tapi ketika punya yang namanya persiapan untuk dia itu mati atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sulit itu adalah siapnya. Sing angel niku siape? Saya teringat dulu guru SD. Guru SD itu tanya sama murid-muridnya. Saya mau tanya, siapa yang kepingin masuk surga? Angkat tangannya. Saya bu. Murid SD kelas 1 SD. Polos. Ada satu murid yang tidak angkat tangan. Gurunya ini bingung loh. Ini bukan pura-pura butuh. Tanya lagi diulang lagi. Siapa yang kepingin masuk surga? Fasilitasnya di surga itu macam-macam. Ini. Satu murid ini yang tidak angkat tangan. Semua angkat tangan, satu murid tidak angkat tangan. Sampai saking gregetan gurunya itu, sing kepingin mlebu swarga ngadeg kabeh jumeneng. Yang kepingin masuk surga berdiri semua. Semuanya berdiri, tinggal satu anak tak mundur mental delok gurune. Diparani. Kowe ora pengen mlebu swarga, ya pengen. Kenapa kok dari tadi tidak angkat tangan? Saya suruh berdiri kok tidak ikut berdiri. Murid itu tanya dengan pertanyaan yang sangat simpel, gurunya mumet jawab. Kita ngerti, nopo badhe tidak sakniki lho. Alhamdulillah. Pusing sendiri ketika ditanya gurunya apa mau pergi sekarang surganya. Loh, ketika orang itu dia sudah siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu takut yang namanya mati, ketakutan itu ada dua, ketakutan baik sama ketakutan yang buruk. Ketika ketakutan yang baik itu tadi adalah ketika orang disebut masalah kematian, dia merasa dirinya belum taubat, kemudian memulai taubat. Ketakutan yang buruk adalah karena dia cinta sama dunia, sehingga dia belum mendapatkan ini, belum mendapatkan ini, belum mendapatkan ini, belum punya ini, sehingga dia merasa matinya masih lama. Padahal dalam riwayat malaikat Israel itu kalau nyabut nyawa seperti kambing yang milih rumput, milih yang muda-muda ini. Termasuk yang ngomong. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Amin. Nah, ketika orang itu berdoa, meminta sama Allah Ta'ala, berdoa, pasti di dalam setiap hajatnya banyak. Hajat duniawi ada, hajat ukhrawi ada. Nah, kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling penting panjenengan yakin doanya kabul. Ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan walaupun belum tampak oleh kita. Terkabulnya doa tadi belum tampak oleh kita, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin sekarang yang terbaik bagi panjenengan itu, ya Allah, bagaimana caranya saya lulus kuliah, lulus dinyatakan boleh dakwah sama Kiai Zubaidi, balik ke rumah halaman saya sudah punya mobil 3, punya rumah, pakai lift,
Mungkin begitu. Dan saya mendapatkan jodoh idaman saya yang jodoh ya Allah, jodoh sing ayu, putih, rambutnya Jawa, transparan, jodoh kita loyal. Saking kepengennya itu semua hajat itu disampaikan, tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Meminta ya Allah, sekarang yang terbaik untuk saya ya Allah, jatuhkan di gendeng rumah saya 3 miliar. Allah ngerti dapurannya kayak ini kok. Ini kalau orang model seperti ini minta 3 miliar, saya kira 3 miliar malah masuk ICCU. Gak bisa menikmati daripada apa? Allah tahu yang terbaik. Maka bagaimana orang dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, ud'uni, minta sama saya, tak kabul. Yang penting itu perintahnya Allah kita jalani, kita berdoa dulu. Nah, terus meminta sama Allah, terus memohon sama Allah Ta'ala, terus minta. Apapun hajatnya. Diajari sama ulama kita bagaimana adab ketika kita memohon, adab ketika kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali dengan istighfar, baca hamdalah, baca kemudian sholawat, selesai sholawat kemudian hajat, tutup dengan Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca Fatihah. Selesai baca Fatihah kemudian tutup dengan sholawat dan tutup lagi dengan hamdalah. Tapi yang paling penting itu istiqomah. Karena doa itu ada macam-macam. Semua doa pasti dikabulkan, cuma pengkabulan doa ini caranya Allah Ta'ala tahu. Ada yang langsung dikabulkan di dunia, ada yang sifatnya doa ini nolak bala, ada pula yang doa itu nanti disimpan di akhirat. Nah, yang pertama doa itu langsung dikabulkan di dunia. Kita melihat para kiai, kita melihat para habaib, mereka ketika datang ada orang yang sakit berat, minta air sama mereka, kemudian dibaca ayatnya, wes diunjuk sehat. Padahal bacaannya sama. Oh, cuma Fatihah bacanya. Kita juga mau ikut baca Fatihah, tak sampai ayat kursi kalau kudu lisan dan malah tahlil lisan ya. Sudah sampai dapat apa? Insyaallah. Orangnya minum, yang satu sehat, alhamdulillah, yang satu ya sehat dari mulut kita ya sehat, tapi sehatnya dengan jalan kematian. Atau malah nerak-nerak putih-putih atau gabrak-gabrak sakitnya. Berbeda antara lisan yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbeda dengan lisan yang mungkin hanya tampilannya saja baik, zahirnya kiai, batinnya galing. Berbeda dengan orang yang ketika batinnya sudah bersih dulu, lisannya selalu memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya begitu, tapi kita mau nyontoh, mau niru-niru, tidak bisa. Karena lisan mereka terlalu terbiasa dengan berzikir, lisan kita awalnya dewi kerap misuh-misuh. Kalau dilihat dalam 24 jam zikiran mereka itu ya 24 jam zikir. Nah kalau kita ini bisa campur-campur, maka tidak mudah. Maka apa? Orang itu berdoa minta sama Allah Ta'ala terus diistiqomahi. Memohon pada Allah, yang pertama ada yang langsung dikabulkan, termasuk panjenengan jangan kaget, bahkan dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika memohon sama Tuhan mereka sendiri, yang memberikan pengkabulan doa siapa? Ya Tuhan kita, Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gak suka lihat wajahnya dia mengeluh urusan dunia dikasih sama Allah Ta'ala. Maka dunia tidak ada harganya di mata Allah. Karena dunia tidak ada harganya, maka mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan mereka dunia. Mungkin akhirat Gusti Allah wis ora duwe utang bablas. Tinggal di sini entek-entek lus-lus habis-habis. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dari hambanya, ya Allah, saya mohon kekayaan, ya Allah, saya mohon kesehatan, ya Allah, saya mohon ditunda sama Allah Ta'ala, kepengin besok kita berdoa lagi, kepengin besok kita minta lagi. Ada mungkin seorang bapak ini diperistilahkan sama Habib Alwi, guru kita, ketika waktu itu saya ingat 3 tahun atau 4 tahun yang lalu waktu di Semarang, acara sama kita Semarang, sama beliau Semarang, kita hadir, kita ikut mobil dengan beliau menasihatkan, termasuk bapak yang dimintai uang sama anaknya. Kalau bapak dimintai uang jajan sama anaknya, kemudian males lihat anaknya lagi, wis dikasih 1 juta lisan setahun terusan jalur duit, termasuk SPP-nya 3 tahun sekolah dibayar sekalian berapa orang Jerman. Tapi bapak itu kangen setiap hari kok anak, kok malah nggak minta uang. Ya terkadang anaknya ya untuk enggaknya dikasih 10.000 salamannya gitu.
kayak 100.000 ini. Kasih 1 jam. Ini kondisi kita begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita memohon sama Allah, Allah pun cinta, suka dengan suara hambanya sing ngalem hambanya. Hambanya itu ngalem ya Allah tangisan terus mila niku nek donga sing istiqomah ketika kita memohon tuh minta terus istiqomah. Ada satu grup hadroh sampai ulun albab contohnya misal. Masya Allah sampai dalu niku nek donga ya Allah ini grup hadroh ini sudah menghibur acara makanan tentang pundi-pundi orang tahu dadi mandan. Nah ini donga. Sumpah ya Allah, kondisi zaman yang semakin seperti ini ya Allah, keadaannya seperti ini, saya pengen selamat ya Allah. Berikan saya jodoh yang cantik, yang solehah, sing ayu, sing solehah, sing dhuwur, sing mutiah, rambutnya panjang. Wah, ya Allah, semua doa saben tahajud ya Allah, bojo ayu solehah, masya Allah transparan apik Allah. Bojo ayu solehah sampai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, doa tidak berhenti. Setiap malam doanya begitu, istiqomah. Masya Allah rampung sholat tahajud, masuk islah doa ya Allah sampai tangisan tujuh ayu ya Allah. Subhanallah, sampai orang-orang itu kalau di masjid rampung sholat Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam wa hainallah subhanallah ayu. Rampung 3 tinggi bodi apa ini bodi. Masya Allah. Sampai saking kemerucutan itu nek ditangleti karo tiyang ki kabare biasane sing dadi ane jawab alhamdulillah ki bojo ayu. Ya apa? Orang ini sudah rutin doa. Subhanallah. Satu kali waktu di daftar orang ini tidak bisa tidur lagi. Biasanya setelah tahajud dia tidur. Bisa istirahat kembali sampai subuh. Nah, subuh kemudian bangun. Orang kok tahajud apik subuhe sama karo duha. Duha kok urutan. Subhanallah. Orang ini tidak bisa tidur ini pemuda ini tadi. Tidak bisa tidur, dia kemudian akhirnya sampai di pagi hari subuh itu kemudian langsung subuh tidak bisa tidur lagi sampai jamnya dia berangkat kerja. Berangkat kerja dagangannya buka kios di pasar ya, buka kios sampai ngantuk buyut jelok kok koyo ono sulak tengah mergi sampai ngantuk digajul sulak. Subhanallah orang ngerti ini sanes sulak niku buntute bulldozer. Digajul kain bulldozer ngamuk dioyak bulldozer dicopot. Sampai dia digigit sama bulldozer ini tadi sampai parahnya dipanggilkan sama warga ambulan. Di ambulan itu dia ya Allah, tiap malam saya minta jodoh yang cantik. Kenapa yang datang bulldozer ganas? Sampai dia di UGD. Masuk di UGD, kemudian diobati rampung, kemudian dokternya bilang, ini mas sudah selesai, insya Allah urusan obat sama kontrol nanti sama asisten saya. Loh, keluar asistennya, wah sampai wah besok ini ya Allah saya di mana ya ini Pak? Jahitannya dadelnya perlu. Kurang ajar. Masya Allah baik aturan isin mesone apik kingdule siji nana. Masya Allah luar biasa. Subhanallah. Biasanya bojo ayu ini subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah dalam waktu singkat tidak lama kemudian menikah. Ya dengan itu, suster itu tadi. Tidak sadar setahun, 2 tahun baru dia sadar. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Setiap malam saya biasanya berdoa minta jodoh yang cantik, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan istri saya ini saya bertemu dengan istri saya berkat cokotane. Ya Allah mulai sekarang berikan bulldozer yang banyak. Tuman, kayak yakin rokok. Orang tahu susu-susu beda. Maka apa?
Ketika kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai panjenengan tidak istiqomah. Istiqomah itu penting. Berdoa setiap hari, berdoa setiap malamnya, berdoa setiap saat. Maka diajarkan sama kiai kita, setiap selesai sholat bareng-bareng, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus sayyidina rabbana bis fil jannata daras salam. Minta terus doa-doa yang lain banyak. Di dalam sholat pula kita terus dianjurkan untuk berdoa karena kita lemah memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita merasa orang yang paling miskin, orang yang paling kere, orang yang paling lemah, kita memohon kepada Allah Ta'ala. Kalau sama Allah Ta'ala itu dia rendahkan dirinya, dia rendahkan hatinya. Bukan cuma tawadhu rendah hatinya saja, dia rendahkan diri dan hatinya kalau sama Allah Ta'ala. Lalu ya Allah, jam koser-koser tenan iki, entek-entekan iki ya Allah. Bukan tidak boleh orang memohon sama Allah Ta'ala kemakmuran dunia, boleh. Tapi ampun kesupen mati husnul khotimah. Jangan lupa iman dan takwa. Mohon tak apa, ya Allah, berikan saya rumah yang kamar mandinya sampai kunci itu ya Allah. Saya minta rumah yang kamar tidurnya alun-alun juga ya Allah. Monggo ya. Saya minta rumah ya Allah yang ruang tamunya sak lapangan Monas ya Allah. Perlu nomor tamu numpak motor dengan. Monggo lah kalau turunan, tapi jangan lupa iman dan takwa. Allah Ta'ala maha kaya. Kalau Allah berikan saya rumah kecil tidak apa-apa, tapi rumahnya sendiri ya Allah kayak 2x1 kuburan. Minta sama Allah itu monggo bebas, tapi panjenengan jangan lupa iman dan takwa. Ini pedoman. Nanti Gusti Allah itu pesan-pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka lihat bagaimana Imam Haddad di dalam susunan Ratibul Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Berapa kali? 7 kali. Yang lainnya 3, 4 ada. Ini 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin. Habib Ali bin Muhammad. Amin. Dalam doanya pun juga, ya Allah kalau kau matikan kami, mati ke dalam keadaan Islam ya Allah, mati ke dalam, minta doa, mohon munajat sama Allah Ta'ala. Ada yang kedua, sifatnya doa itu menolak bala. Menolak bala itu bagaimana? Menolak bala itu mungkin ditentukan harusnya wudhunya. Hari ini orang ini mulutnya keselomot kenalpot. Pernah bayang ya? Gusinya gue parah meneh. Gusinya keselomot kenalpot. Tapi karena dia berdoa dan memohon di malam harinya, maka bala itu tidak turun pada dia. Kan termasuk Indonesia ini insya Allah aman. Ayo amin. Itu termasuk doanya orang-orang soleh. Coba hadis qudsi. Laula syuyukhun rukka wal bahaim rukka wasibyan rukka lasubba alaikumul azab subba. Nek boten kelantan tiang soleh, orang-orang tua yang setiap hari rukuk, sujud, minta sama Allah Ta'ala, rukuk, doa, tangisan sama Allah Ta'ala. Kita tidak tahu, kita dalam keadaan tidur. Di majelis ini dimulai maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Saya buri nyaut bismillah ya bismillah. Itu Masya Allah, kita tertidur pulas di malam hari. Mereka laula syuyukhun rukka, kalau bukan karena orang-orang soleh yang setiap malamnya orang-orang tua doa minta sama Allah Ta'ala, wal bahaim rukka, dan kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang mencari rumput, wasibyan rukka, dan kalau bukan karena anak-anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, la subba alaikumul azab subba, saya timpakan azab yang pedih bagi semua. Alaikumul azab subba, kepada kalian azab yang sangat pedih. Berarti kita ini sekarang mesti diturun sama Allah Ta'ala karena di malam hari banyak orang-orang yang meminta kepada Allah Ta'ala. Karena di setiap saat banyak orang-orang yang memohon kepada Allah, termasuk karena berkah mereka tertahan dari yang namanya bala. Alhamdulillah. Berapa kali terjadi gempa, berapa kali mungkin terjadi tsunami, kita ya mesti diselamatkan. Merupakan kemuliaan yang sangat istimewa.
Tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak lain iku mang. Kita berusaha untuk selalu berdoa minta keselamatan. Dulu zaman Habib Pani ada yang tanya, saya itu sudah keluar dari rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok kenapa kok saya masih kecelakaan begini? Dari Habib Pani untung cek urip. Untung kamu tidak hancur, untung kamu masih hidup. Nah, kita kan sering begitu. Terkadang menuntut, itu mungkin harusnya kita tuh terkena balak yang lebih besar. Tapi Allah Ta'ala masih menjaga kita. Karena apa? Doa tadi. Mungkin ditentukan sama Allah Ta'ala hari ini matanya kejeduk linggiran gak mandi. Sama Allah masih menjaga. Oh karena orang ini berdoa di pagi harinya memohon minta sama Allah Ta'ala. Sama Allah Ta'ala dijaga jadi. Jadi doanya ini gobulnya doa itu tarik menarik atau surung-surungan istilahnya sama yang namanya balak itu. Terakhir ada doa yang sifatnya disimpan di akhirat. Simpan di akhirat. Jadi doa itu sampai katanya dalam riwayat orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu tadi kemudian tidak dikabulkan di dunia, disimpan di akhirat. Maka ketika di akhirat dibukakan sama hamba ini tadi, dia buka ini lemari. Apa ini ya Allah? Begitu dibuka karunia yang begitu besar. Apa ini ya Allah? Ini kamu dulu tanggal sekian, jam sekian, kamu berdoa meminta kepada saya tapi tidak saya kabulkan. Orang tak kayak itu, buatan ya Allah, ini saya simpan di akhirat doa. Saking senangnya, sampai dalam riwayat, saking senangnya orang itu doanya dikabulkan di akhirat, maka dia kemudian memohon, ya Allah, coba kalau tahu kayak gini semua doa saya jangan dikabulkan di dunia. Simpan kabul. Tapi jangan panjenengan kok doa, wis doa tajam doa terakhir ya Allah simpan aja dikabulkan. Sing ngamini keprungi. Jangan gitu, tetap minta dikabulkan doanya, diijabah doanya, kita memohon itu pasti memohon. Termasuk dikabulkannya doa apa? Panjenengan mendoakan saudara atau teman panjenengan yang tidak kedengaran semuanya. Makmurkan hidupnya. Pengen beli mobil, pengen punya mobil, ya Allah, saya pengen punya mobil itu teman saya bulan kerjanya dia juga membutuhkan mobil, berikan dia mobil yang layak ya Allah. Loh itu sampai yang ngamini malaikat, amin, banget amin. Amin, panjenengan juga kayak dia. Loh, saya ngamini malaikat, panjenengan didoakan malaikat. Apalagi termasuk orang yang menyakitkan hati panjenengan. Panjenengan doakan itu termasuk kebahagiaan hati. Sulit memang, sulit. Gergetan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tangisan ya Allah. Nangisnya bukan karena khusyuk doa, nangisnya gara-gara lara. Tapi doakan ya Allah, mati ke husnul khatimah ya Allah. Sekarang ya Allah. Mati kan husnul khatimah kapan? Berikan kesehatan kepada dia ya Allah kemarin. Sakitkan ya Allah, jangan. Tetap panjenengan doakan yang baik. Kalau panjenengan tidak bisa ya sudah, jangan panjenengan doakan yang buruk. Doakan dia begini, ampun. Termasuk panjenengan kepingin dikabulkan doanya, pokok panjenengan mendoakan orang lain sebagaimana yang panjenengan inginkan daripada hajat tersebut. Mugi-mugi insya Allah panjenengan sendiri juga dikabulkan hajatnya sama Allah Ta'ala. Panjenengan doa, orang itu doa betul-betul seperti orang yang memohon, ngemis ya Allah, berikan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan. Karena kita itu kepingin dikabulkan daripada doa kita itu kepingin. Coba panjenengan lihat ini, alhamdulillah panjenengan dibimbing tadi doa bareng-bareng bersama-sama. Kita cuma amin aja, amin, enak. Amin. Seneke gak metu, amin. Panjenengan tinggal amin saja. Itu dengan aminnya panjenengan tadi loh, ini termasuk penyebab daripada turun rahmatnya Allah. Amin ya Allah. Ini zaman maksiat. Ini tahun 2018 ini tahun termasuk tahun LGBT dan tahun pelakor. Ya sih pelakor. Pelakor. Apa itu? Perebut laki lo? Mau dibilang ya? Piye sih nanya penasaran aku. Pelakor dulu, Masya Allah. Terkenal
betul kita lihat berita pelakor di sini, pelakor di sini, ada pelakor ada. Ya. Jadi kita melihat coba LGBT dulu sudah ditimbulkan, sekarang isunya dimunculkan lagi LGBT. Panjenengan kok kemudian cuek saja? Orang bisa terkena balak karena cuek dengan kemaksiatan yang di sekitarnya. Atos. Hati-hati panjenengan. Orang bisa terkena balak karena cueknya orang terhadap kemaksiatan. Panjenengan minimal ingkar dengan hati, marah, gak terima. LGBT itu sudah jelas penyakit suka sejenis. Itu penyakit yang ditimpakan azab sama Allah Ta'ala, yang maksudkan itu penyakit menular LGBT ini. Lesbian, gay, transgender, bisex dan lain sebagainya. Itu na'udzubillah min dzalik. Nggak normal. Apa fungsinya? Untuk mengatasi peledakan penduduk. Karena dengan apa itu istilahnya iklan-iklan KB layanan masyarakat tidak berfungsi. 2 anak cukup, 2 anak cukup, 2 anak cukup, 2 anak cukup, 2 istri tidak cukup. Boten 2 anak cukup. Itu subhanallah, dengan seperti itu tidak berhasil, maka kemudian ditimbulkan isu yang namanya LGBT. Bukan isu saja, tapi memang sudah terjadi. Termasuk di Jogja yang mengapunten. Saya dengar kabar perkumpulannya termasuk besar. Ada jual es hombi, homo lesbi. Ada ya? Saya lihat sendiri pernah. Saya dapat laporan juga, ternyata termasuk Jogja, Solo perkumpulannya besar. Jadi bagaimana ini? Bahaya ini. Nah kenapa urusannya sama mengatasi peledakan penduduk? Lah kalau sekarang laki sama laki suka yang mau hamil sama. Sing bagi meteng sinten? Nah ada. Ini kan penyakit yang berbahaya. LGBT lemper gantos bakwan telo. LGBT lemper gantos bakwan halal boten itu. Halal semua. Yang haram antara lemper dan lemper saling mencintai. Paham ya? Bahaya itu. Ketika sudah merebak yang namanya kemaksiatan semacam ini, maka kita harus lebih hati-hati lagi. Hati-hati. Jaga dirinya, jaga kondisinya. Kondisi yang bagaimana? Keimanan. Dengan cara apa? Nempel kiai mawon. Wis duduk di majelisnya kiai selamat. Dohir batin insya Allah selamat. Panjenengan duduk di majelis macam ini selamat. Amin. Dohir batin, panjenengan datang undangan jam 8. Panjenengan datang kalau perlu habis subuh tes. Assalamualaikum ya Ustaz, saya mau masuk ke atas dulu. Oh masya Allah, sok depan enggak? Saya mau nyari tembok atau cagak buat selonjor. Nah apa lah? Boten apa? Udah tidak jadi masalah, monggo hadir panjenengan duduk. Panjenengan lihat semakin orang dekat dengan majelisnya orang-orang soleh, semakin kalau bukan kita yang jadi orang soleh, maka anak cucu kita yang bakal diangkat jadi orang soleh. Ini sekarang ini istilahnya kita tirakat. Tirakat kita ini begini. Kok tirakatnya para kiai mungkin sulit. Malam melek tahajud, baca subhanallah, baca Qur'annya luar biasa, di dalam sholatnya murojaah, ngapal kitab sampai Syabul Qadir Jailani dalam riwayat itu kalau berdiri beliau di atas rumahnya dengan 1 kaki. Karena memang untuk 2 kaki pun tidak cukup. Kenapa berdiri dengan 1 kaki? Supaya tidak ngantuk. Tidak mau tidur Syabul Qadir Jailani baca kita murojaah, tidak usah niru-niru. Nah, jangan niru-niru, nanti berdiri di pinggiran situ, dekat situ, jendela itu ono sing jekuk, bok. Tahlil akbar. Jangan begitu. Kita itu melihat mereka para wali, kita terlalu sering sudah berada di puncak nihayah mereka. Cobi panjenengan lihat dari mulai bidayah mereka, permulaan mereka. Bidayahnya, permulaannya. Mereka memohon kepada Allah Ta'ala. Kunci yang paling sulit itu apa? Istiqomah. Sulit sekali istiqomah. Orang punya satu amalan, kadang mendengar satu amalannya seorang wali. Kita kepengen beramal seperti wali tadi. Sayyidina Ali Zainal Abidin, sholat tahajudnya 1000 rakaat. Lebih daripada itu, setelah sholat tahajud beliau membagi sembako ke rumah penduduk 100 rumah penduduk ijen di Batu Dewi. Tidak ada yang tahu. Terus kita dengar, masya Allah, saya minimal nanti malam harus 20 rakaat tahajud.
Oleh, beliau, mental jam 2 malam. 20 rakaat. Bisa insya Allah, tapi libur 20 bulan. Orang itu punya amal sedikit, tapi setiap hari. 2 rakaat tapi terus lebih baik daripada 20 rakaat tapi 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jangan. Amalan itu sedikit saja. Diajari sama para wali itu sedikit amalan, tapi nanti yang rutin. Orang yang sulit istiqomah. Mendirikan masjid gampang, insya Allah gampang. Untuk yang berduit dengan hartanya. Yang tidak mampu ngewangi melepong, ngewangi ngecat, ibu-ibunya gambar pegang, kayak tukang-tukangnya untuk. Kita belum jadi diunjuk diri kadang orang. Monggo kalau masalah itu bangun masjid insya Allah gampang. Yang sulit itu makmurkan masjid. Angel apa betul itu? Sulit apa enggak makmurkan masjid itu? Sulit, maka di mana-mana sekarang dengan MMT di masjid kita acara dimanapun dari mulai Jawa Tengah, Jawa Barat sampai manapun acara di masjid-masjid sekarang alhamdulillah. Tak pikir pengawasan sholat subuh berjamaah plus sarapan bersama. Banyak tak? Sarapan bersama. Sholat subuh berjamaah plus sarapan bersama. Kepanting sholatnya apa sarapan? Sholatnya apa sarapannya? Sarapannya. Makai sarung, makai mukena cuma mau buang dari kerdusnya sudah dibersihin. Ya Allah, Masya Allah. Tidak apa-apa itu pintar-pintarnya takmir masjid untuk membuat masjidnya semakin makmur. Tapi coba melihat kita untuk memakmurkan masjid ini loh, Masya Allah, Masya Allah. Kita tuh terkadang mendengarkan azan tidak sesemangat kita ketika kita mendengarkan lagu-lagu dari Ustazah Fia Valen. Pengawasan akbar bersama Om Sera dengan tema pengajian Woyo. Pembicara tunggal Ustazah ya Gosidah andalan Bojo Gala sambil adu mana sliding tackle semangat terusan gitu Masya Allah, ayo mantap sok mahal siang dari awal sampai akhir. Semangat dalam urusan itu. Kita memohon kepada Allah Ta'ala kepingin diijabah doa kita. Coba kalau kita dipanggil Allah Ta'ala cepat-cepat kita untuk menyambut panggilan Allah Ta'ala. Tapi semua itu butuh yang namanya usaha. Maka terkenal itu kan kisah dulu bagaimana seseorang imam sama muadzin dari mulai muda ditugaskan sama kiainya di satu daerah makmurkan masjid. Dari mulai muda sampai tua itu masjid tidak pernah lebih dari 1 shot. Mentok 1 shot. Subuh ya cuma imam sama muadzin saja. Tak lerbat itu. Terus sampai kadang imamnya ya Allah sauh imam makmum 1. Jadi muadzinnya itu tak. Aku tak ini. Sauh sampai saking kepinginnya makmur masjidnya kadang habis saja tidak dikomati sholawatan tak jam setengah. Subuh ketok padang cepat wah sampai sudah ini bagaimana caranya buat masjid ini makmur. Muadzin yang punya ide masuk masjid jam 10 siang azan sing banter kan terkenal itu dia. Azan kerasnya luar biasa. Semua baru mulai kaget, azan jam ini wes pikun nyai wes mulai itu ya berangkat ke masjid. Dari mulai yang misi kerja, misi apa saja pekerjaannya berangkat ke masjid. Tengah-tengah mandi anduan berangkat ke masjid. Apa yang berhenti. Diselesaikan sampai hayya ala sholah, hayya ala falah sampai terakhir la ilaha illallah. Kenapa? Ini azan jam berapa? Kamu ini ngawur. Saya sadar ini jam 10 siang. Kalau zuhur belum masuk waktunya, kalau subuh sudah kelewat jauh. Lah kenapa Pak azan? Saya sudah 40 tahun muadzin di masjid ini. Tepat waktu tidak pernah meleset. Anda ini datang apa enggak semua? Lah saya ada kerjaan ini. Oh lah saya alasannya oke. Kemudian akhirnya dia mengatakan sekarang saya azan jam 10 pagi kok pada datang semua. Sengitan sokong. Maka terakhir ini ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala kita pun kepingin doa kita dikabulkan.
pasti yang kita meminta insya Allah dengan pertemuan yang baik dan mulia ini Allah Ta'ala kabulkan hajat kita insya Allah. Amin. Semua yang punya hajat apapun hajatnya insya Allah tidak terkecuali di antara kita sebelum kembali dari tempat ini sudah dikabulkan doa-doa kita. Orang tuanya yang sedang sakit siapapun sekarang ini yang panjenengan sebut silahkan disebut, baik ataupun di batin maupun disebut melalui lisannya, bapaknya atau ibunya yang sedang sakit, ya Allah berkat maulid syukur, berkat sholawat, ya Allah sembuhkan penyakit mereka insya Allah. Ganti dengan kesehatan sehat wal afiyah zahiran wa batinan fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah siapapun yang punya masalah dengan dosennya, punya masalah dengan kampusnya, atau siapapun yang punya masalah dengan temannya, Allah Ta'ala berikan jalan keluar yang terbaik insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan santriwati ulul albab insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka termasuk anak-anak minas solihin wa minas solihat, minal abidin wa minal abidat, minal hafidin wa minal hafidat insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan jodoh mereka, jodoh-jodoh yang soleh solehah, mendapatkan hafidhah insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pula termasuk semua di antara kita yang hadir di tempat ini kelak keluar daripada kita keturunan yang soleh solehah, min ahlil Quran, min huffadil Quran, min ahlil hadis, min ahlil ilm, min ahli akhlaqil mustafawiyah an-nabawiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita di sini insya Allah kumpul di depan Ka'bah, melaksanakan ibadah haji dan umrah insya Allah. Matanya bisa lihat Ka'bah, hidungnya bisa cium Hajaril Aswad. Dan mudah-mudahan kumpul kita bersama di depan makam suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, langsung sholawat di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pula perkumpulan kita di tempat ini insya Allah kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tertinggi dengan stempel bi ghairi hisab wala iqab wala azab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan insya Allah siapapun orang tuanya yang sudah wafat, apabila saat ini dikubur mereka masih diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat anak cucunya yang membuka kedua tangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut azabnya insya Allah, diganti dengan ketentraman, diganti dengan ketenangan, diganti dengan cahaya, berkat cahaya Al-Quran insya Allah di dalam kuburnya, diberikan yang namanya cahaya berkat cahaya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al kuburahum insya Allah rawdah min riyadil jinan insya Allah, wala hufrah min hufarin niran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pula kelak insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafatnya dalam keadaan iman wal Islam, ditentukan ajalnya dalam kondisi matanya masih lihat Al-Quran, lisannya masih baca Al-Quran, telinganya dengarkan bacaan Quran, dalam keadaan sholat, dalam keadaan ruku, dalam kondisi sujud, dalam keadaan tasyahud, dalam keadaan lisannya bergetar zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat dalam keadaan lisannya basah sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang semuanya yang hadir di tempat ini dan yang diniatkan daripada kerabatnya dan orang-orang yang dicintainya yang turut hadir insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita bahkan di barzakh, bahkan sampai di surga di bawah naungan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah jadikan yang terakhir keluar daripada lisan kita ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahina lihaya hayya min dari mubin wabatna lihaya ta'if rafa'na warfa'na bihaya marim fa'umalin warabalun illa man atallaha biqalbin salim bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kesalahan serta kita penipu di wenangku pangapunten tanpa pilih kata kesilangan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita memberi siapa yang mau bertanya 2 orang aja, karena kita mau masih ada acara selanjutnya di tempat lain.
Ya, siapa yang mau bertanya, monggo. Enggak. Tenang ngomong terserah. Bebas. Anda yang bertanya. Yang putra, monggo. Sampun nggih boten bertanya. Terima kasih. Acara demi acara kita lakukan dengan baik, hikmah, semuanya dengan hikmah. Mudah-mudahan membawa barokah ke majelis ini dan membawa barokah kepada keluarga, khusus adik-adik yang kuliah. Mudah-mudahan orang tuanya dapat doa, senang dan gembira atas tinggalnya di sini, ikut sholawat. Allah yang melihat, kita tidak tahu, orang tua tidak tahu, tapi Allah memperhatikan kita. Mudah-mudahan langkah kita dilihat sama Allah selalu. Kita jangan sampai kita melakukan kesalahan. Insya Allah dunia makin tua, ya. Kita berbuat baik kepada siapapun itu wajib kalau bisa. Usahakan bersama teman, bersama orang tua, khususnya jangan kita mengecewakan orang tua kita semangat orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baik, ulama para kaulon masuk pada pesantren Nurul Albab, mengucapkan terima kasih atas kedatangan panjenengan semua di pondok pesantren Nurul Albab ini. Ini rangkaian dari hari ulang tahun pondok pesantren Nurul Albab. Kita mengadakan pengajian ini juga nanti minggu depan kita ziarah ke Wali Songo. Jadi semua Wali Songo kita ziarahi hari Minggu, berangkat dari sini hari Kamis. Hari Kamis kita berangkat, kemudian selama 4 hari, dan untuk kegiatan ini panitia masih ada tempat, mungkin sekitar 7 orang lagi, mungkin 400.000 kalau tidak salah, itu semua termasuk konsumsi dan sebagainya. Kelihatannya disubsidi oleh pondok. Juga nanti kita mengadakan santunan yatim piatu, dan juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan lomba, baik itu antar santri maupun dengan lomba di luar santri, artinya dengan masyarakat. Dan juga nanti kita mengadakan hitanan massal. Monggo kalau ada yang mau mendaftarkan hitan gratis, kalau hitangannya nanti tanggal 15 April, itu terakhir dari April. Kira-kira kegiatan kita adalah Februari ini dan Maret. Memang hari lahirnya Ulul Albab itu Maret, ini mendahului kegiatan ini. Demikian pemberitahuan kami, semoga menjadi amal soleh panjenengan semuanya dan kita semuanya, sehingga kegiatan yang baik ini senantiasa mendapatkan dukungan dari semuanya. Demikian saya ucapkan terima kasih para hadirin, para kiai, para alim ulama. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awak majelis
Alim Ahmadi yang berikutnya jatuh pada awal April, insya Allah diundangnya Haji Imam di Sanden. Ya, ya, insya Allah yang hadir siapa? Mudah-mudahan guru kita yang hadir. Amin, amin, amin.